Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin, ST MCS dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Kali ini segmennya adalah event dan komunitas. Kebetulan sekaligus dengan dirangkai dengan Pak Dosen jalan-jalan. Kali ini kita berada di Kota Mataram di acara Car Free Day di Jalan Udayana. Nah, di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita liput dan semoga bisa menginspirasi dan berbagi buat sahabat Pak Dosen Komit maupun penonton sekalian. Oke, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan beberapa teman ngobrol, narasumber yang luar biasa dan hebat sekali ya. Nah, kali ini saya ada bersama Ibu Ita ya, dari PKBI. Nah, bisa diceritakan Bu, apa PKBI itu kira-kira? Iya, PKBI itu adalah salah satu lembaga organisasi non-pemerintah bergerak di bidang ketahanan keluarga. Nah, salah satu segregasi kita di keluarga ini adalah anak dan remaja. Anak dan remaja, ya. Nah, kaitannya dengan acara kita hari ini adalah teman-teman sedang melaksanakan aksi komunitas di komunitas-komunitas yang ada di lingkar remaja. Nah, program lingkar remaja ini sendiri adalah program bagaimana kita membangun partisipasi aktif remaja sebagai warga negara untuk sebenarnya mendukung percepatan terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, segmen yang kami ambil adalah sebenarnya di hak anak, salah satu hak anak adalah hak berpartisipasi. Artinya anak-anak remaja ini di sela-sela mereka belajar tentunya ya. Iya, betul. Oke, tidak sampai mengganggu kesibukan mereka dalam belajar ya. Betul. Kenapa anak-anak dan remaja ini? Karena kami melihat dengan mereka kan ini energinya sangat luar biasa nih, anak dan remaja ini energinya sangat luar biasa. Ketika tidak disalurkan itu kan ada salah penyaluran apa nanti kemungkinan yang kita teman-teman lihat selama ini, terutama waktu COVID misalnya belajar waktu COVID, kenapa banyak anak yang menikah, banyak anak yang kemudian memilih untuk bermain HP gadget karena mereka tidak punya aktivitas fisik untuk menyalurkan dorongan energi yang luar biasa di tubuh mereka. Nah, dengan mereka beraktivitas, dengan mereka berkumpul bersama, tentu dengan proses-proses yang menyenangkan. Nah, lingkar remaja ini adalah salah satu metode yang menurut saya luar biasa dan sangat menyenangkan untuk anak-anak. Selain belajar juga mereka sambil bermain. Jadi yang lingkar remaja ini adalah program dari PKBI. Program PKBI salah satunya gitu ya. Salah satunya bekerja sama dengan UNICEF. Oh, dengan UNICEF. Oke, ruang lingkupnya pelajar ini remaja ini satu NTB saja kah atau? Iya, kalau yang kami pegang oleh PKBI hari ini 5 kabupaten kota yang ada di NTB. 5 kabupaten kota termasuk KSB, Lombok Timur, Lombok Tengah,
Lombok Utara dan Kota Mataram. Nah, di 5 kabupaten ini ada 5 komunitas yang beraktivitas selama 4 bulan dengan 8 sesi pertemuan itu. Nah, di lingkar remaja itu ada 4 fase yang mereka lalui. 1, memulai lingkaran. 2, mengenal diri sendiri. 3, berjejaring atau merencanakan aksi, dan yang keempat, aksi yang mereka lakukan hari ini. Berarti diseleksi yang masuk ke dalam program lingkar remaja. Ya, seleksinya sebenarnya berdasarkan usia, segregasi usia. Dia anggota komunitas itu, karena kami tidak ingin membangun komunitas yang banyak-banyak nanti juga anggotanya kalau kita jujur ya itu aja. Forum A isinya sini aja. Ya udah, komunitas yang sudah ada tinggal diaktifkan saja, metodologinya kita terapkan di situ sehingga tidak memperbanyak komunitas yang ada, tapi justru mengaktifkan komunitas-komunitas yang ada. Jumlah komunitas yang ada sekarang aktif yang berjalan lingkar remaja. Kalau di KSB ada 5 komunitas. Oh, 5 komunitas. Kemudian keseluruhan NTB? NTB berarti ada 5 kabupaten, itu ada 25. Berarti 25 komunitas. Ya, 25. Total anggota peserta per komunitas itu 15 sampai 20 anggota. Oke, berarti 20 ya. 20, rata-rata anggotanya 20. Ya 500 500. Yang hadir di sini berarti 50 orang. Oke, jadi yang ini aktif. program UNICEF bekerja sama dengan PKBI ya. Kemudian hari ini apa istilahnya nanti? Tampil ya, ekspresi aksi yang sebenarnya aksi ini sudah mereka lakukan di kabupaten masing-masing. Cuma di sini cuplikannya lah. Iya, di sini biar coveragenya lebih luas, secara luas. Jadi mereka bertemu juga, ketemu yang dari kabupaten-kabupaten ini untuk show of force. Ini loh aksi kami yang kemarin kami lakukan di kabupaten. Bu Ita, peran atau posisi di lingkar remaja atau di PKBI? Saya kalau posisi saya di lingkar remaja, saya officer advokasinya. Jadi saya menghubungkan teman-teman ini dengan pemerintah, dengan jejaring. Jadi melakukan komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah dan jejaring-jejaring yang terkait dengan isu-isu yang mereka temukan di komunitasnya. Misalnya dengan kayak Garda nih, dia menemukan isu masalah di kartu identitas anak. Jadi berapa isu kita lihat, jadi ada waktu itu musrembang anak, kita list isunya, berarti kan anak-anak juga bukannya mereka tidak sampai ke, cuman jangan terlalu kita kasih beban yang terlalu banyak untuk ini kalau isunya ini berarti dia ketemu dinasnya sama ini isunya ini saya yang di program ini posisi saya seperti itu. Kalau di PKBI-nya sendiri? Kalau di PKBI-nya sendiri kebetulan saya Direktur PKBI Lombok Tengah. Luar biasa. Jadi PKBI itu adalah perkumpulan keluarga berencana Indonesia. Jadi dia ada PKBI NTB tentunya. PKBI pusat, PKBI pusat, terus ada PKBI daerah NTB, ada PKBI cabang di kabupaten. Yang Ibu Direktur tadi itu di cabang Lombok Tengah. Cabang Lombok Tengah ya. Luar biasa nih. Nah, tadi menarik ini ada komunitas-komunitas remaja anak-anak yang kemudian ada inovasi katanya tadi ya, ada inovasi-inovasi. Nah, mungkin beberapa inovasi mungkin yang bisa diceritakan Bu di komunitas-komunitas yang ada ini. Iya, gitu. Kalau bicara komunitas, kita bicara satu komunitas, misalnya komunitas Garda, Admindok yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Itu ada Melita, ada Rizky, yang mereka adalah anggota lingkar remajanya yang mendiskusikan. Itu ada 8 sesi pertemuan kan, dari sesi pertemuan itu. Di sesi keempat atau kelima mereka akhirnya menemukan dari diskusi-diskusi reguler yang mereka lakukan, mereka kemudian menemukan masalah di komunitas mereka. Oh iya, kita kan Garda Adminduk nih, masalahnya nih anak-anak ini masih banyak yang
belum memahami akte kelahiran, belum memahami pentingnya dia punya administrasi kependudukan kayak kartu identitas, kayak KTP kalau yang udah 17 tahun. Itu mereka belum paham kalau mereka juga berhak punya akte kelahiran. Betul. Nah, gimana ini karena teman-teman kita belum paham, ayo kita kasih paham. Gimana caranya? Mereka sendiri yang mendiskusikan dengan bahasa mereka. Oh, kita ke sekolah-sekolah, nanti kita ajak, nanti komunikasi sama ibu-ibu atau bapak-bapak dinas yang di Dukcapil. Mereka komunikasi, dibantulah sama teman-teman Dukcapil untuk melakukan sosialisasi apa. Nah, kami hanya memandu mereka dengan metode itu. Kami memberikan, ada pelatihan, teman-teman kemudian diberikan pelatihan di sesi itu juga dengan menggunakan kartu aktivitas di pasi-pasi lingkar remaja itu. Mereka akhirnya paham potensinya apa, memahami, oh saya begini, oh saya punya ini, karena ada beberapa kartu aktivitas memang yang menstimulan anak-anak untuk menemukan potensinya. Ketika mereka sudah tahu potensinya, mereka bisa memimpin dirinya sendiri, mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian mereka juga melihat, oh ini ada masalah di luar kita juga, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Salah satu aksinya itu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itulah inovasi-inovasinya gitu ya. Nah, menarik nanti tentang Garda yang dari KSB ini ya. Mungkin nanti saya akan khusus nanti membahas tentang Garda ini ya. Oke, sahabat Pak dosen komit yang berbahagia, kali ini kita melanjutkan obrolan setelah tadi dengan Bu Ita dari PKBI dan program Lingkar Remaja. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu yang tampil di acara Car Free Day pada pagi hari ini yang mewakili Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB. Ya, beliau adalah Ibu Hayatunungkus dari Dukcapil ya Bu ya, Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, jadi beliau sudah hadir di sini ya, walaupun kita sama-sama dari Kabupaten Sumbawa Barat Bu ya, ini kita bertemu di Mataram. Nah, Pak, bisa diceritakan Bu Atun kira-kira apa yang rencana ditampilkan di acara Lingkar Remaja kali ini? Hari ini, oke. Baik. Jadi hari ini nih kami dari Sumbawa Barat, anak-anak Garda Adminduk diwakili 2 orang anak Pak. Mereka adalah fasilitator. Jadi mereka mau menampilkan apa kegiatan yang sudah mereka lakukan di Sumbawa Barat. Di Sumbawa Barat. Ya, jadi mereka hari ini cuma membawa foto-foto kegiatan Pak, karena memang tidak mungkin mereka membawa alat-alat perekaman gitu Pak ya. Kemudian apa yang sudah mereka lakukan juga melibatkan anak-anak sekolah juga kan nggak mungkin mereka bawa. Jadi foto kegiatan yang mereka bawa. Nah, tadi ada Garda Adminduk ya. Bisa ceritakan apa Garda Adminduk itu? Baik. Jadi Garda Adminduk ini adalah gerakan pelajar sadar administrasi kependudukan. Garda, gerakan pelajar sadar administrasi kependudukan. Ya. Jadi awal lahirnya sendiri ini sebenarnya kami berusaha untuk memperluas cakupan pelayanan sebenarnya Pak. Cakupan pelayanan Adminduk. Jadi kami beberapa sudah kami masuki gitu ya, tinggal sekolah ini bagaimana ya, sementara di sekolah ini kan pemilih pemula potensial sekali nih Pak. Betul. Ya kan? Beragam, banyak, kemudian baru mengenal administrasi. Betul Pak. Jadi kita kenalkan dulu nih masuk sekolah. Betul. Kemudian dari situ kami memilih pelajar SMA, bukan SMP dan SD, karena mereka masih belum bisa diberikan tanggung jawab mungkin ya Pak ya. Jadi kami memilih SMA, kami pilihlah pelajar-pelajar SMA yang kemudian mereka diusulkan. Kami bersurat ke sekolah untuk diusulkan siapa saja yang disiapkan untuk menjadi Garda Adminduk. Perwakilan. Atau duta lah mungkin istilahnya. Ya, jadi awalnya gerakan dulu nih Pak. Setelah itu nggak mungkin dong gerakan doang, nggak ada orangnya gitu ya. Betul. Kami tunjuklah, minta sekolah menunjuk 4 orang, 2 putra, 2 putri, dan itu di beda kelas supaya
Kenapa banyak? Jadi kami berpikir kalau 4 orang yang kami latih adminduk berarti di sekolah itu sudah ada 4 orang dong Pak yang ngerti. Betul. Oke, kita lanjutkan masih bersama dengan Bu Hayatun Nufus. Jadi Garda Adminduk ya, Gerakan Pelajar Sadar Administrasi Kependudukan. Wah, luar biasa. Jadi tentu yang diajak bergabung ini adalah pelajar-pelajar SMA, SMK, berarti juga ya? Iya, MA juga di Kabupaten Sumbawa Barat. Ada berapa total sekolahnya? Peserta dan sekolahnya? Oke, jadi sekolahnya itu ada total 13 Pak. 13 sekolah, kemudian itu sudah termasuk SMA, SMK, dan MA 1. ya. Jadi mereka ini satu sekolah itu ada 4 orang, jadi total mereka 52 orang. 52 orang. Tentu masing-masing akan bergerak atau beraktivitas di sekolah masing-masing. Tempat sekali Pak, di Artinya sekolah mereka masing-masing. ini diseleksi, dikasih pelatihan, kemudian diharapkan bisa menularkan ke teman-teman di sekolah. Betul. Berarti mereka dikasih alat atau apa nih ceritanya Bu, biar bisa lancar dalam administrasi kependudukan? Baik. Jadi awalnya memang kami bimtekkan Pak. Bimtekkan, kami beri pemahaman tentang adminduk karena kalau di awal-awal mereka benar-benar tidak paham adminduk itu apa kan. Jadi kami pahamkan dulu, jadi sambil kami membuka saluran komunikasi dalam bentuk satu grup WA Pak yang isinya ada hampir 70-an orang di dalamnya. Jadi di situ mereka kalau ada permasalahan di sekolah yang mereka tidak tahu jawabannya, mereka langsung ke kami. Bu, ini bagaimana ya? Oh iya, ini begini-begini. Mereka lah yang menjelaskan nanti ke sekolah. Oke. Terus terkait dengan perekaman, kemudian sampai jadi mereka KTP ini gimana prosesnya hubungnya dengan Dukcapil? Oh, baik. Jadi kami sebenarnya ada target 3.404 pemilih pemula Pak di tahun ini sampai Februari yang harus dikejar. Jadi awalnya kami melihat data-data itu kayaknya di sekolah ini ada beberapa orang gitu ya. Jadi kami menghubungi anak-anak Garda ini. Jadi mereka nanti yang mengumpulkan teman-temannya di aula dengan didampingi oleh guru pendampingnya Pak. Ada guru pendamping juga ya. Jadi mereka nanti yang mengkoordinir teman-teman di sekolah ini. Hari ini ada tim perekaman turun dari Dukcapil. Ayo kita kumpul di aula. Mereka membawa absen teman-temannya gitu Pak. Sampai nanti setelah KTP itu jadi, kami tinggal menghubungi Garda dan pendamping ini aja Pak. Jadi mereka akan membagikan. Begitu. Jadi mereka mewakili sekolahnya masing-masing, memberi pengertian, pemahaman, sehingga teman-temannya ini sadar untuk mengurus administrasi kependudukan. Ketika ada waktunya untuk perekaman, tim dari Dukcapil sudah datang, mereka sudah mengkoordinir. Artinya satu sisi Dukcapil juga terbantukan karena sudah dikoordinir. Satu sisi para siswa pelajar ini tidak perlu harus keluar sekolah. Betul Pak. Ya, betul. Harus izin, harus bolos, gitu ya. Dan mudahnya juga Pak, mereka kalau misalkan ada permasalahan adminduk tidak harus ke dinas. Jadi mereka tinggal tanya aja teman-teman mereka. Karena ada perwakilannya. Ada perwakilan kami di sekolah. Ya. Itu masa masa kepengurusan lah atau masa tadi itu ya kita sebut duta ya, Garda Adminduk itu berapa lama kira-kira? Jadi masa kepengurusan mereka ini 1 tahun Pak. Oh, 1 tahun aja ya? Dari Januari sampai Desember. Ini memberikan kesempatan buat adik-adik mereka juga untuk masuk. Kemudian untuk kakak-kakaknya yang sudah kelas 12 juga sudah tidak diganggu lagi dengan kegiatan-kegiatan. Biar tidak terganggu. Sekarang ini berjalan angkatan pertama, kedua? Perdana Pak. Oh, perdana. Perdana. Jadi kami sedang belajar juga learning proses bagaimana mengarahkan mereka menyusun program kerjanya. Termasuk apa saja nanti ya kendala-kendala gitu ya. Mengevaluasi kendala. Kira-kira karena ini kita channel Pak Dosen Komit Bu, Komputer dan IT, kira-kira mereka ada
apa menggunakan atau terlibat teknologi atau apa gitu di dalam kegiatan mereka ini? Saat ini kami paling sekedar yang ada di media sosial aja Pak, yang sudah ada saja, kan, ya. seperti Untuk berkomunikasi ya? Ya, dengan WA, kemudian kalau internal mereka pakai Google Meet kah, pakai Zoom kah, begitu Pak. Betul. Jadi kami tidak terlalu ingin membebani mereka sebenarnya Pak, karena mereka masih pelajar juga. Tapi mereka tentunya sudah familiar dengan teknologi-teknologi Sangat itu. Pak, sangat. Dan kami Sehingga nggak juga perlu diajarkan lebih jauh ya. Pas. Oke. Dan mereka ketika apa namanya proses-proses di sekolah itu mereka nginput langsung atau gimana nih ke sistem yang ada di Dukcapil? Oke, kalau di proses sekolah anak-anak ini hanya menjadi pengarah saja Pak ke teman-temannya. Misalkan Pengarah saja ya. ya, misalkan ada yang mau mengurus kakak saya hilang gitu ya. Jadi iya. cukup mereka mendampingi teman-temannya. Ayo saya temani ke Bapak pendamping Garda, Bapak Ibu pendamping. Ini guru Pak, Betul, guru betul, atau tenaga admin yang diberi tugas oleh kepala sekolah juga untuk menjadi operator aplikasi kami yang namanya Salam Dukcapil. Salam Jadi Dukcapil. ke pendamping. Oke, nanti tinggal diproses lah di Dukcapil ya. Betul. Dari Dukcapil ke pendamping lagi, nanti ke Garda atau langsung ke yang Oke. bersangkutan. Sejauh ini sudah berjalan berapa bulan ini? Saat yang 6 bulan ya ini program Gardanya, Gardanya, ya. Sudah berjalan 6 bulan. Apa kira-kira dampak? Sudah terlihat nah kira-kira nih dampaknya? Ya, alhamdulillah teman-teman mereka yang harusnya sudah memiliki KTP sudah kami sudah kami berikan gitu loh Pak. Kemudian yang lagi ngetren sekarang kan IKD nih Pak, Ya, Identitas Kependudukan identitas Digital. kependudukan digital. Itu banyak sekali kami dapatkan dari mereka Oke. Pak, yang mau Betul, menginstal betul. IKD-nya Iya, gitu iya, kan. iya. Karena advokasi dari mereka juga Nah, gitu itu dia. Oke, terakhir saya dapat informasi bahwa program yang Garda Adminduk ini diikutkan di dalam lomba Anugerah Inovasi Daerah di Kabupaten Betul. Sumbawa Barat. Iya. Sudah tampil kemarin kalau nggak salah. Iya, alhamdulillah sudah Pak. Gimana Di kira-kira kemarin. harapan atau ekspektasi dari ikut lomba Anugerah Inovasi Daerah? Kami berharap dengan adanya lomba inovasi ini Garda ini menjadi salah satu yang dilirik gitu Pak. Karena ini keunikannya adalah bagaimana melibatkan generasi muda. Betul. Bagaimana melibatkan sekolah dalam pelayanan adminduk yang notabene tidak ada di program kerja, Ya. yang bukan tugas mereka Betul, gitu loh Pak. betul. Jadi keunikannya sebenarnya membangun jejaring dengan sekolah ini Iya, luar iya. biasa effortnya Pak. Bagaimana kemudian kita memberikan informasi ke kepala sekolah, kemudian bagaimana kita mengajak mereka ayo gabung ke pelayanan, membuka pelayanan di dinas di sekolah masing-masing gitu Iya, loh iya, Pak. Begitu mungkin Ya, dari kami. semoga tetap berjalan program kegiatannya untuk beberapa tahun ke depan ini, dan tahun-tahun ke depannya ini kita berharap juga semoga tetap lancar. Amin. Inovasi yang sudah digalakkan, sudah diprogramkan dapat berjalan dengan baik. Dukcapilnya sesuai target, siswanya juga teraktualisasi Siap, kegiatannya dan berkontribusi Iya Pak. Amin. buat pemerintah, buat masyarakat. Terima Amin. kasih banyak Bu Ayatun Kasih Nufus, kembali, Pak. Bu Ita yang sudah tadi kita ngobrol-ngobrol pada sesi kali ini, dan selamat melanjutkan aktivitasnya di acara Car Free Day ini maupun di Dukcapil nantinya. Ya. Oke, sahabat Pak Dosen Komit, kali ini saya sudah bersama perwakilan dari program Garda Adminduk ya, yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, seperti yang sudah kita ngobrolkan tadi bersama Bu Ayatun Nufus. Jadi mereka berdua ini adalah mewakili ya Garda Adminduk yang tampil di acara Car Free Day pada kesempatan kali ini. Bisa diperkenalkan nama, kemudian dari sekolah mana gitu? Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Melita dari SMA Negeri 1 Taliwang. Ya, dari Halo guys, saya Rizky Zuhri, Ramadan dari SMA Negeri 1 Selo. Oke, Malika, ya? Melita. Melita ya, Melita. Apa
kegiatan utama di sekolah dalam hal Garda Admindo? Untuk Garda Adminduk sendiri kan punya kepanjangan, yaitu Gerakan Belajar Sadar Administrasi Kependudukan, Oke. yang dimana per sekolahnya itu ada 4 siswa. Nah, jadi ada 2 perwakilan cowok-cewek dari kelas 10 dan 2 Ya. perwakilan cowok-cewek dari kelas 11. Nah, yang dalam hal ini Garda Adminduk per sekolah itu menjadi fasilitator, Fasilitator. ya dalam hal administrasi kependudukan. Jadi mereka dapat KTP, bisa ngurus KTP Iya, dengan bisa, mudah gitu ya. ya bisa. Jadi kita nanti misal ada yang bermasalah masalah akte, KK ataupun administrasi kependudukannya, bisa kita bantu dan fasilitasi ke Dukcapil terdekat. Oke. Kegiatannya tentu di sela-sela sekolah kan, kegiatan Iya. belajar gitu. Mm. Sulit nggak kira-kira mengatur waktu? Kalau misal kemarin kan kebetulan ada program lingkar remaja. Oke. Nah, yang sekalian. dalam hal ini kita tuh tergabung dari beberapa komunitas dan beberapa forum. Di antaranya ada forum genre, ada forum anak, Ya. lalu ada sanggar seni lepas, dan yang terakhir ada Laskar Cinta Alam beserta Garda Adminduk. Oke. Jadi kita memiliki program untuk melestarikan menuju Kabupaten Layak Anak. Ya. Jadi yang dalam hal ini kita melakukan sosialisasi. Jadi kemarin kita punya 3 program utama dari Garda Adminduk sendiri. Ya. Yang pertama itu dugaan MESA, Duta Garda Adminduk menyapa sahabat sekolah. Ya. Lalu yang kedua ada dugaan mapan. Kita pernah Duta Garda Adminduk menyapa panti asuhan. Dan yang terakhir ada sosialisasi IKD, yaitu identitas kependudukan digital. Kemarin kita untuk IKD ini kita turun ke ke Man 1 Sumbawa Barat, dilangsungkan dengan perekaman EKTP Oh, dengan dinas berarti kerjasama Dukcapil. dengan dinas Iya, Dukcapil, betul ya. sekali. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa dari SMA 1 Taliwang. Oke, lanjut dengan Rizky Rizky dari tadi mana dari sekolahnya? SMA 1 Selo. SMA 1 Steluk. Ya. Ya, berarti kegiatannya apakah di sekolah itu aja atau ada mana gitu? Kemarin Keliling-keliling? karena kita juga kan tergabung di lingkar remaja itu, makanya kita sempat keliling-keliling sekolah ke SMA Sekongkang, terus ke SMA Putetano, terus ke SD Telaga Baru ya, SD Telaga Oh, Baru, oke. terus sempat ke SMP 6 Taliwang juga. Ya. Jadi nggak hanya di sekolah kita sendiri, kita juga keliling ke sekolah-sekolah lain. Kira-kira setelah ikut kegiatan ini atau program ini, Rizky apa yang didapatkan atau kesan-pesan gitu? Yang mungkin yang paling utama kita dapat itu rasa solidaritas sama teman. Ya. Terus kayak awalnya kita yang malu-malu, jadi berani tampil gitu, percaya diri, Iya. Punya teman banyak. Punya teman banyak, gitu iya. Pengalaman. gitu nambah ya. follower sigi. Dan tidak mengganggu belajar. Tidak di mengganggu sekolah, belajar. ya. Ya. Oke, terima kasih banyak ini sudah hadir bersama saya remaja-remaja yang luar biasa yang sudah banyak ya terlibat di dalam program Garda Adminduk ya. Sukses selalu belajarnya dan program Garda Adminduknya ya. Siap. Terima kasih banyak. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komit. Suatu saat nanti menjadi enak dua. Amin. Langkah panjang.